Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya dan bahagia. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua muridnya ya. Silahkan. Alhamdulillah. Nah, baik. Pada pertemuan kali ini, coba ada yang tahu gak Ibu mau ngasih materi apa? Ya, betul. Kita hari ini belajar mengenai sistem respirasi. Nah, sistem respirasi ini merupakan serangkaian proses langkah pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida serta uap air. Oksigen diperlukan oleh seluruh sel-sel tubuh dalam reaksi biokimia untuk menghasilkan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Reaksi tersebut menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air yang kemudian dihembuskan keluar. Jadi, tujuan respirasi sebenarnya yaitu untuk membentuk ATP yang diperlukan untuk kegiatan kita sehari-hari. Anak-anak, coba perhatikan ke depan ya. Ibu akan menunjukkan alat-alat respirasi itu ada apa aja. Nah, di sini terdapat hidung. Hidung itu merupakan jalan masuknya udara. Nah, di dalam rongga hidung itu, udara akan mengalami penyaringan dan penghangatan. Anak-anak semuanya punya hidung kan? Coba dipijit-pijit hidungnya ada? Ada. Oke, mantap. Yang kedua itu ada faring. Di sini ya, terletaknya di sini. Faring ini merupakan persimpangan tenggorokan dengan kerongkongan. Anak-anak bisa lihat ya di sini gambar. Kemudian yang ketiga itu ada laring atau pangkal tenggorokan. Nah, di dalamnya terdapat pita suara. Jadi, ketika kita mengeluarkan pita suara itu, tempatnya ada di laring. Dan yang keempat ada trakea atau tenggorokan. Nah, di dalam tenggorokan itu ada apa aja sih? Di dalamnya terdapat ada epitel yang bersilia, bagian dalam. Kemudian ada cincin tulang rawan yang berotot polos dan jaringan ikat. Serta trakea juga merupakan jalan nafas dari hidung ke paru-paru. Kemudian yang kelima ada bronkus. Nah, bronkus ini adalah percabangan trakea ke kiri dan ke kanan. Bisa dilihat ya, ini ada bronkus kiri dan kemudian ini ada bronkus kanan. Dan yang keenam itu ada bronchiolus, yaitu percabangan dari bronkus. Nah, ini gambar bronchiolus. Dan yang ketujuh yaitu ada alveolus atau gelembung paru-paru. Nah, gelembung paru-paru ini dibungkus oleh selaput pleura rangkap 2 dan di antara keduanya terisi oleh cairan limfe dan banyak mempunyai kapiler darah. Disinilah terjadi pertukaran O2 dan CO2. Kumpulan alveolus inilah yang membentuk paru-paru atau pulmo. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai mekanisme pernafasan. Gerakan pernafasan diatur oleh pusat pernafasan yang terdapat di otak. Sedangkan keinginan bernafas adalah karena adanya rangsangan dari konsentrasi CO2 dalam darah. Coba sekarang Ibu akan mempraktekkan ya. Ikutin. Anak-anak tarik nafas, kemudian tahan, dan keluarkan. Nah, bila kita menahan nafas dalam waktu tertentu, maka dorongan untuk bernafas semakin besar. Jadi, ketika tadi anak-anak menahan pernafasan, kemudian dikeluarkan, maka setelah dikeluarkan itu akan terjadi dorongan untuk bernafas semakin banyak atau semakin besar. Nah, ini tuh kenapa terjadi seperti itu? Karena kadar CO2 dalam darah semakin meningkat dan akan memacu pusat pernafasan agar organ pernafasan melakukan gerakan bernafas. Kemudian ada berapa sih cara bernafas itu? Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai yang pertama pernafasan dada dan yang kedua pernafasan perut. Nah, pernafasan dada itu meliputi organ tulang rusuk, otot antar lusuk, dan paru-paru. Sedangkan pada pernafasan perut yang terlibat yaitu organ diafragma, otot perut, dan paru-paru. Nah, di sini pernafasan dada dan pernafasan perut itu sama-sama mengalami proses yang pertama inspirasi dan yang kedua ekspirasi. Coba anak-anak pasti udah tahu kan ya, inspirasi itu pasti artinya kalau ada in berarti itu masuk. Dalam artian di sini itu memasukkan
oksigen. Kemudian ekspirasi itu dari kata eks kita udah tahu bahwa itu artinya keluar. Jadi artinya mengeluarkan udara. Nah, apa sih yang dikeluarkan atau yang dimasukkan? Kita bahas ya di sini. Yang pertama itu ada inspirasi. Inspirasi itu terjadi bila otot antar rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk terangkat. Volume rongga dada akan membesar sehingga tekanan udara di dalamnya menjadi lebih kecil daripada tekanan udara luar, sehingga udara masuk ke paru-paru. Kemudian yang kedua yaitu proses ekspirasi terjadi bila otot antar tulang rusuk relaksasi, maka posisi tulang rusuk akan menurun. Akibatnya volume rongga dada akan mengecil sehingga tekanan udara membesar, akibatnya udara keluar dari paru-paru. Nah, yang kedua itu pernafasan perut. Sama halnya ada inspirasi dan ekspirasi. Nah, di dalam inspirasi pernapasan perut itu terjadi bila otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragma akan mendatar. Akibatnya, volume rongga dada bertambah besar. Tekanan mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Dan yang kedua yaitu proses ekspirasi pernapasan perut terjadi bila otot diafragma relaksasi, maka posisi diafragma naik atau melengkung sehingga rongga dada mengecil, kemudian tekanan membesar, akibatnya udara terdorong keluar. Nah, ekspirasi bukan saja akibat otot-otot antar tulang rusuk dan diafragma yang berelaksasi, tetapi juga karena kontraksi otot dinding perut. Dilanjut, Ibu akan menjelaskan mengenai volume udara. Nah, volume udara yang dipernafaskan sangat bervariasi sebab dipengaruhi oleh cara dan kekuatan seseorang melakukan respirasi. Nah, udara yang dipernafaskan oleh tubuh dapat digolongkan menjadi 6. Yang pertama ada volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru sebagai akibat aktivitas pernafasan biasa, sekitar 500 cc. Yang kedua ada volume komplement, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal ke dalam paru-paru setelah inspirasi biasa, sekitar 1500 cc. Yang ketiga yaitu volume suplemen. Nah, volume ini yang masih dapat dihembuskan secara maksimal dari dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa, sekitar 1500 cc juga. Yang keempat yaitu volume residu. Nah, volume ini selalu tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya, sekitar 1000 cc. Dan yang kelima yaitu kapasitas vital. Nah, volume udara yang dapat dihembuskan sekuat-kuatnya setelah melakukan inspirasi sekuat-kuatnya juga. Jadi rumusnya itu yaitu kapasitas vital sama dengan volume tidal ditambah volume komplement ditambah volume suplemen. Dan yang keenam yaitu kapasitas total, yaitu volume total udara yang dapat tertampung di dalam paru-paru. Rumusnya kapasitas total sama dengan kapasitas vital ditambah volume residu. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan. Pada umumnya setiap menit manusia mampu bernafas antara 15 sampai 18 kali. Cepat atau lambatnya manusia bernafas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama yaitu umur. Umumnya, makin bertambah umur seseorang akan makin rendah frekuensi pernafasannya. Sebaliknya juga, semakin muda seseorang maka akan semakin tinggi frekuensi pernafasannya. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Umumnya laki-laki lebih banyak gerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Berbeda dengan wanita yang pada umumnya tidak banyak bergerak dan hanya sedikit memerlukan energi. Dan yang ketiga yaitu dipengaruhi oleh suhu tubuh. Makin tinggi suhu tubuh, semakin cepat frekuensi pernafasannya. Dan semakin rendah suhu tubuh, semakin lambat juga frekuensi pernafasannya. Kemudian yang keempat yaitu dipengaruhi oleh posisi tubuh.
ini berpengaruh terhadap mekanisme inspirasi dan ekspirasi yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, tentang mekanisme pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut dengan proses inspirasi dan ekspirasi. Dan yang kelima yaitu dipengaruhi oleh kegiatan atau aktivitas. Karena orang yang giat melakukan kegiatan memerlukan lebih banyak energi daripada orang yang sedang santai. Contohnya saja ketika kita hanya rebahan saja, maka tidak memerlukan energi sehingga pernafasannya juga diperlukan sedikit. Berbeda dengan kita contohnya berlari atau melakukan aktivitas yang berat seperti berenang atau apapun itu, maka energi yang diperlukan itu sangat banyak dan sehingga pernafasannya juga semakin cepat atau semakin tinggi. Baik, kita akan menyimpulkan semua materi atau poin yang telah dijelaskan oleh Ibu tadi ya, yaitu yang pertama mengenai apa itu sistem respirasi. Nah, sistem respirasi itu merupakan proses pengambilan udara dan proses pengeluaran karbon dioksida serta uap air. Kemudian apa saja sih alat-alat respirasi itu? Yang pertama ada hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kemudian mekanisme pernafasan itu terjadi ketika adanya rangsangan dari konsentrasi CO2 dalam darah. Pada mekanisme pernafasan juga terdapat cara-cara pernafasan. Yang pertama ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Dan masing-masing pernapasan itu terdapat dua proses. Yang pertama ada inspirasi dan ekspirasi. Kemudian volume udara ini terdapat menjadi 6 golongan. Yang pertama ada volume tidal, kemudian ada volume komplement, kemudian ada volume suplemen, kemudian ada volume residu, kemudian ada kapasitas vital, dan yang terakhir ada kapasitas total. Dan yang terakhir itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan. Yang pertama apa? Umur. Yang kedua jenis kelamin, kemudian ada suhu tubuh, ada posisi tubuh, serta kegiatan atau aktivitas. Setelah kita menyimpulkan materi pembelajaran dari awal sampai akhir, Ibu akan membagikan soal ya, soal-soal tentang sistem respirasi. Diisi ya. Ini soalnya gampang kok, gak terlalu susah. Coba dibagikan ya oleh KM, silahkan. Dan ada satu lembar yang kalian harus isi, yaitu esai. Kalian jawab ya fungsi dan tunjukkan alat-alat respirasi di dalam gambar ini. Alhamdulillah semuanya sudah mengumpulkan ya. Wah, ternyata pas Ibu cek sedikit-sedikit udah pada hebat nih ngisi-ngisinya ya. Alhamdulillah. Semoga kalian mengerti dari pembahasan materi pertemuan sekarang dan bermanfaat ya bagi kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, cukup sekian penjelasan dari Ibu, dan ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.